Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah hari ini dengan izin Allah kita bertemu kembali. Mohon maaf jadwalnya agak berbeda untuk hari ini karena biasanya saya mengisi kajian di Sabtu pertama. Mohon izin untuk bulan ini saja. Saya di Sabtu kedua, insya Allah bulan berikutnya kembali ke Sabtu pertama. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir hari ini selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah. Mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah hari ini akan kita bahas sabdanya di hadis ke-15. Kalau bulan lalu kita membahas hadis ke-14, hari ini kita sampai ke hadis ke-15. Buat ibu-ibu, teman-teman yang sudah megang hadis kecil ya, hadis arba'in atau di-download di HP-nya masing-masing. Ada hadis arba'in bisa di-download di HP dan hari ini kita sudah sampai di hadis ke-15. Harapannya ketika kita membahas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa mendapatkan pencerahan, kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat beliau dan bisa bersama beliau di surga nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hadis ke-15, Neng boleh tolong dibacakan hadis ke-15. Ibu-ibu boleh tolong simak hadis ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Hadis ke-15 ini ada 3 pokok bahasan. Hadisnya sedikit tetapi isinya banyak, singkat, padat, jelas. Ada 3 yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama pembahasannya adalah lisan. Yang kedua terkait dengan tetangga. Yang ketiga terkait dengan tamu. Itu akan kita rinci satu persatu. Harapannya apa? Harapannya bisa mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Maka pokok bahasan yang pertama terkait dengan lisan. Dalam hadis dikatakan bahwa paling banyak di neraka itu adalah perempuan. Yang pertama karena perempuan tidak bersyukur dengan suaminya. Yang kedua karena perempuan tidak mampu menahan lisannya. Kecuali perempuan yang duduk di sini insya Allah menjadi penghuni surga. Amin. Mengapa kalau kita sudah tahu hadis ini,
kita sudah tahu bagaimana ancaman terkait dengan lisan, maka insya Allah kita akan hati-hati menggunakan lisan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, pertama beriman kepada Allah dan gitu ya, dan beriman kepada hari kiamat, maka berkata yang baik-baik saja. Pilihannya berkata yang baik atau diam. Mengapa dua pilihan itu? Karena perempuan dalam waktu satu hari mengeluarkan 20.000 kosakata. Banyak ya, perempuan sehari mengeluarkan 20.000 kosakata, laki-laki hanya 7.000 saja. Kita 3 kali lipat dari laki-laki. Karena kita banyak bicara dan Rasulullah ingin umatnya itu memanage kata, mengelola kata. Bagaimana kalau nggak penting-penting banget, nggak usah bicara gitu maksudnya. Bicara jika dibutuhkan, bicara jika bermanfaat, bicara jika bisa merubah seseorang. Kalau ternyata niatnya itu sia-sia, tidak ada manfaatnya, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat, maka diam saja. Gitu ya. Jadi pilihannya berkata baik atau diam. Pertanyaan saya buat kita semua di sini, kita kalau bicara karena apa? Karena iseng ya. Ngobrol yuk. Nongkrong nongki yuk gitu. Ya Allah, gimana kabarnya, kumpul-kumpul yuk gitu kan. Perempuan itu senang banget ngumpul. Kenapa? Kalau ngumpul itu bisa ngerumpi. Dia kalau nggak ngerumpi sariawan. Asem mulutnya. Kenapa? Terbiasa bicara. Maka tadi Qori'ah kita sudah membacakan bahwa di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumam min qaum. Jangan suka mencela satu kaum dengan kaum yang lain. Mencela tugasnya siapa tuh? Lisan. Dari mana? Orang Jawa ya jaga wibawa. Orang Betawi betah di wilayah sendiri. Kamu dari mana? Orang Padang, oh pandai dagangnya. Semuanya disebut itu. Batak banyak taktik gitu kan, Sunda suka daun muda. Itu kata Allah. Jangan, tidak boleh mencela satu kaum dengan kaum yang lain. Boleh jadi yang dicela lebih baik daripada dia kan. Dan ayat selanjutnya Pak, wala nisa. Nah nisa itu perempuan. Wala nisa ummin nisa'in asa gitu kan Bu. Nah, jangan mencela satu perempuan dengan perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan itu lebih baik dari kita. Kita suka, mohon maaf, itu kalau di luar ya, perempuan di luar itu suka mencela. Bajunya nggak matching sama jilbabnya, tasnya KW, sepatunya kayak gitu-gitu tuh. Itu peritil-peritil begitu tuh sama perempuan diperhatikan. Kata Allah jangan. Laki-laki begitu enggak. Kalaupun ada sedikit sekali. Tapi kalau kita kalau nggak ngerumpiin orang, nggak ngomentarin orang, badan pada pegel. Kemol kita lihat, ya Allah lihat deh, suaminya ganteng banget. Padahal dianya biasa-biasa aja ya. Iya. Itu siapa? Perempuan. Laki-laki pernah nggak komentar? Itu lihat istrinya cantik. Jarang. Mau isinya cantik, mau isinya jelek, mereka nggak komentar. Kita suami ganteng diomongin, apalagi suami jelek lebih diomongin lagi. Itu kan jodohnya dia. Tapi perempuan itu sering mencela satu sama lain. Makanya Allah tahu ada kalimat wala nisa ummin nisa. Jadi kaum nggak boleh mencela satu kaum, perempuan nggak boleh mencela perempuan yang lain, kata Allah.
Bahkan nggak boleh memanggil dengan panggilan buruk. Kalau manggil temen, walaupun kita dekat gitu ya, janganlah memanggil dengan panggilan buruk. Sek, pesek gitu, jangan. Pendek, dari mana aja. Tem, tam, tem. Panggilnya yang enak. Neng, Mbak Ayu, Teteh, enak kan kakak gitu. Panggil dengan kalimat yang membuat dia seneng. Even kita punya teman gemuk, jangan dibilang gemuk, seger. Tambah seger aja gitu. Tapi kalau ya Allah Mbak gemuk banget kayak tiang Ka'bah, ya Allah kayak tiang Ka'bah. Kenapa kayak tiang Ka'bah nggak bisa dipeluk? Kurangi. Nggak temen kurus, jangan dibilang kurus, bilangnya apa? Langsing. Betty kan kurus sama langsing. Nah itu cari bahasa yang membuat dia seneng gitu. Perempuan itu paling tidak suka kalau dianggap tua. Tapi kalau dianggap muda seneng kan. Nah, itu sudah kartunya begitu. Sama kalau laki-laki tidak suka kalau dianggap kurang tajir. Gitu. Jadi sudah ada porsinya masing-masing. Kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengelola kata. Nah, di hadis ini bagaimana agar kita bisa mengelola kata, mengemas kata biar orang tidak tersinggung karena dilarang sama Allah. Gak boleh mencela, tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk, gitu kan? Tidak boleh mencari-cari kesalahan, tidak boleh ngerumpi, tidak boleh suuzon. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya mulia. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan lisannya? Beliau menggunakan lisannya di 6 tempat. Cara beliau mengungkapkan kata, mengelola kata gitu ya, itu ada di Al-Quran semua. Aisyah pernah ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau bertanya, engkau baca Quran enggak? Gitu. Kata pria ini, ya saya baca Quran. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam Al-Quran ada 6 cara Rasulullah mengungkapkan lisannya, ucapannya yang perlu kita ikuti. Apa yang pertama? Bagaimana beliau mengungkapkan kata-kata yang indah? Yang pertama, qaulan sadida. Apa sih qaulan sadida? Ungkapan yang jujur, ungkapan yang benar, ungkapan yang tepat. Itu nanti bisa Ibu lihat di surat An-Nisa atau surat Al-Ahzab. Neng boleh buka, Neng. Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Kalau kita bicaranya jujur, bicaranya benar, kita akan dapat bonus dari Allah. Ada 2 bonus. Udah ketemu belum? Surat Al-Ahzab itu surat ke-33. Surat ke-33 ayat 70-71. Boleh tolong dibacakan artinya. Ayat 70, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Masya Allah. Allah menganjurkan kita bicaranya yang tepat, yang benar, yang jujur. Kalau kita bicaranya qaulan sadida, benar, tepat, jujur, Allah ngasih kita 2 bonus. Apa bonus yang pertama? Allah akan memperbaiki amal kita. Jadi amal kita yang kurang bagus gitu ya, itu bisa menjadi bagus. Sholatnya biasa-biasa saja, itu bisa jadi keren. Kenapa? Allah yang memberikan kita perbaikan amal. Biasanya sholat lambat,
jadi tepat waktu. Biasanya misalnya suka ngerumpi, kita malas ngerumpi. Biasanya gitu. Jadi kalau kita jujur, bonus yang pertama amal kita diperbaiki, bonus yang kedua Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ini betul nggak? Buat meja, salah jangan-jangan. Buat HP, buat meja atau buat ini? Ketinggian. Jadi ibu, kalau kita lagi, mohon maaf, punya hutang, pengen diperbaiki, bicaranya jujur. Banyak masalah, lisan kita bicara yang jujur. Banyak ujian, sama tuh. Bicara kita boleh jadi ada yang kurang jujur, sehingga perlu kejujuran, Allah akan perbaiki amal kita. Terus yang kedua, digugurkan, dihapus dosa-dosa kita. Kata siapa? Kata Allah barusan di surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Itu yang Rasulullah contohkan untuk kita. Maka beliau mendapat julukan Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya. Kalau kita kadang-kadang ngelebihin gitu ya. Kadang-kadang ngurangin. Kita belajar untuk tidak melakukan itu. Yang tepat tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Itu berita yang kita terima, maka itu yang akan kita sampaikan. Itu qaulan sadida, pakai sin ya, bukan pakai shin. Qaulan sadida. Lantas bagaimana yang kedua? Yang kedua itu di surat An-Nisa ada qaulan baligha namanya. Qaulan baligha itu ungkapan yang menyentuh, ucapan yang membekas. Ada di surat An-Nisa ayat 63. Surat An-Nisa itu surat keempat, ayat 63. Maksudnya apa sih kita harus buka Quran? Biar kita tahu ini akhlaknya Rasulullah loh, gitu maksudnya. Jadi kalau kita tahu, kita akan ngikutin beliau. Silakan. An-Nisa ayat 63, surat keempat. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Perkataan yang membekas, perkataan yang menyentuh, perkataan yang keingat terus. Ibu pernah gak kalau suami berbicara terus melukai kita, kita ingat terus kan? Kan perempuan ahli sejarah. Iya, perempuan ahli sejarah kalau hatinya terluka, oh dia hafal hari, bulan, tanggal, tahun dia hafal. Terus sekarang bagaimana kita kelola? Jangan ada tutur kata yang melukai, tetapi buat tutur kata yang membekas, tapi membekasnya positif. Diingat terus sama anak-anak kita, diingat terus sama suami kita, tetapi benar-benar menyentuh ke dalam hati orang yang mendengar. Saya pernah sering cerita ya, saya sering cerita bagaimana saya sampai sekarang memori saya ingat, membekas sekali nasihat dari almarhum ayah saya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada surat Luqman. Ya, Luqman itu ngasih nasihat ke anak-anaknya. Jadi ini ilmu buat kita bahwa ayah itu harus banyak ngasih nasihat ke anak-anak. Biasanya yang banyak ngasih nasihat siapa? Ibu, karena ibunya cerewet. Ibunya yang ngomel, ibunya yang ngomong gak berhenti-berhenti gitu ya. Biasanya ibu yang ngasih nasihat. Kalau dari Al-Quran kita perhatikan ada surat, itu ayah yang ngasih nasihat kepada anaknya. Siapa? Ayahanda Luqmanul Hakim. Ngasih nasihat kepada anaknya, panjang nasihatnya sampai 1 halaman dalam Al-Quran. Kalau nggak salah dari ayat 12 sampai ayat 19. Itu nasihatnya panjang, nasihat seorang ayah. Ternyata ayah itu kalau berbicara itu membekas karena dia jarang bicara. Dia bicaranya hanya yang baik-baik saja.
Kalau perempuan yang baik, yang nggak baik, semuanya diomongin. Makanya kecampurlah sama anak-anak kita. Mana yang bisa diingat dan mana yang tidak. Nah, qadarullah yang pernah saya sampaikan, pernah cerita. Dulu ketika saya masih SD, masih kecil, itu ada kewajiban nonton film di bioskop G30 SPKI. Seluruh sekolah. Saya ingat waktu itu kelas 1 atau kelas 2 SD. Semuanya harus nonton. Dengan santainya ayah saya bilang apa? Fatia nggak usah nonton ya. Iya ayah wajib tahu, seluruh sekolah nonton. Gak apa-apa, kalau nggak nonton kenapa? Nggak naik kelas, nggak apa-apa nggak naik kelas. Kenapa sih ayah gitu ya? Nggak aja, nggak usah ke bioskop. Ketika kita tanya kenapa ayah nggak ngizinin saya ke bioskop, jawaban beliau apa? Ayah takut Fatia meninggal di bioskop. Kalau Fatia meninggal di bioskop, nama ayah terbawa. Telah meninggal dunia Siti Fatia binti Khotib. Nama ayah kebawa. Jadi Bu, itu kecuci banget itu. Jadi setiap mau ke bioskop ada aja cara Allah menggagalkan. Uangnya gak cukup lah, filmnya udah tayang lah, gitu. Ada saja. Pernah sekali nonton, tapi itu agak norak gitu ya, karena gak tahu di bioskop itu kan pakai nomor. Saya gak tahu kalau pakai nomor. Saya bilang, itu duduk di depan aja, pakai nomor. Karena gak terbiasa, tapi itu duk gitu. Kenapa? Takut. Berarti kecuci kan tuh. Nah itu kaulan baligho, yang nyentuh tuh namanya kaulan baligho. Ungkapan yang membekas gitu. Sama, beliau juga sama ketika akan berangkat ke Pakistan. Nggak banyak bicara ngelarang, nggak boleh gini, nggak boleh. Nggak, cuma Allah kita sama ya. Allah kita satu, Allah kita sama. Allah ayah di Indonesia sama Allah Fatia di Pakistan sama ya. Kalau ayah gak melihat, Allah kita sama. Begitu tuh Bu, udah kecuci otak saya. Jadi kalau mau melakukan hal-hal yang ya anak muda lah gitu ya. Anak muda pengennya ngapain sih gitu. Jadi walaupun ke Pakistan itu Bu, kecuci banget. Pengen melakukan hal yang umumnya anak muda lah gitu. Gak berani. Kenapa? Allah kita sama ya, itu selalu kebawa. Allah kita sama ya Fat. Ayah gak ngelihat, tapi Allah kita sama. Gak berani Bu. Satu hal lagi, anak kecil. Ini contoh kalimat membekas. Saya punya anak umur 3 atau 4 tahun waktu itu. Sekarang sudah 17 tahun. Saya jalan-jalan, ada tempat rekreasi yang bangunannya megah. Ada rumah Itali, rumah Roma gitu lah Bu ya. Bermacam-macam rumah. Seneng, kita kan seneng ibu-ibu kalau ngeliat rumah cakep tuh seneng gitu. Saya lagi ngeliatin rumah tuh cakep-cakep banget gitu ya. Tamannya, bangunannya. Tiba-tiba anak saya yang umur 4 tahun bilang gini. Umi seneng ya sama rumah itu ya. Iya nak, cakep banget. Bunganya Masya Allah bagus banget. Apa kata anak saya? Sabar ya Mi, insya Allah nanti akan Allah kasih buat Umi di surga. Anak umur 4 tahun, saya langsung iya nak. Anak kecil pun bisa Bu, membicarakan sesuatu yang bisa nyentuh ke sini. Kapan bisa nyentuh? Kalau kita hubungannya lagi baik sama Allah. Atau yang berbicara lagi baik sama Allah. Maka kalau kita tiba-tiba kalau mendengarkan sesuatu, gitu ya Bu ya, ke hati, boleh jadi hati kita lagi bagus. Atau hati yang ngasih materi lagi bagus. Kalau hati dua-duanya lagi gak bagus, Ibu jangan harap ke sini. Susah. Makanya terkadang kok kita dengerin gitu ya, pengajian. Kadang-kadang kita bisa dibuat nangis ya Bu ya. Kadang-kadang kita dibuat haru, kadang-kadang kita biasa-biasa saja. Boleh jadi hati kita lagi tidak baik. Maka siapapun yang berbicara, siapapun, kalau hati kita lagi baik, itu kita tersentuhnya cepat. Kita bisa bayangkan Rasulullah SAW hubungannya bagus banget sama Allah kan Bu. Makanya para sahabat
terkadang nangis kalau dengar bicara beliau. Kadang-kadang teringat gitu Bu kata-kata beliau. Kenapa? Karena beliau bicaranya spiritualnya bagus. Para sahabat juga kan hatinya lagi bagus Ibu. Jadi kita kalau mau nuntut ilmu, bismillah, luruskan niat, bersihkan hati kita, jangan ada perasaan-perasaan yang lain. Kenapa? Khawatir ilmu yang kita dapat itu mantul, nggak masuk. Tapi kalau kita, saya ingat loh Bu waktu pengajian di sini, Masya Allah. Saya bilang hati Ibu bagus. Sampai kesimpan, sampai terbayang, teringat gitu kan Bu. Itu perlu dua-duanya. Perlu yang ngisi sama yang mendengar ininya sama-sama bagus agar bisa ke dalam gitu ya Bu ya. Itu contoh qaulan baligha, perkataan atau ungkapan yang nyentuh ke hati kita. Jadi kita bisa mengingatnya. Ada yang ketiga namanya qaulan layyina, perkataan yang lembut, ungkapan yang lembut. Itu ada di surat Thaha ayat 44. Boleh ya, surat Thaha ayat 44. Surat Thaha surat yang ke-20 ayat 44. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Iya Ibu, Allah menyampaikan perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk berbicara kepada Fir'aun dengan lembut. Ibu tahu Fir'aun kan? Fir'aun ngaku Tuhan. Fir'aun ngaku sebagai orang yang paling tinggi tak terkalahkan. Bayangkan orang sombong seperti Fir'aun mengaku Tuhan, tetapi Allah meminta kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berkata dengan lembut. Kalau sama anak kita harusnya lebih lembut, sama pasangan kita harusnya lebih lembut, sama teman-teman kita harusnya lebih lembut. Kenapa? Sama Fir'aun saja harus lembut. Padahal Fir'aun kasar, bengis, kejam. Tetapi Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengungkapkan kata-katanya dengan ungkapan yang lembut. Ibu, kita melihat ada orang kasar. Tapi kalau diperlakukan dengan lembut, dia senang. Ada orang misalnya tidak pernah menghormati orang lain. Tapi kalau kita hormati, dia senang. Ada orang cuek, gak pernah perhatian sama orang lain. Kalau kita perhatikan, dia senang. Jadi bagaimana tutur kata kita bisa membuat dia senang? Sampai-sampai Allah menyuruh Nabi Musa dengan Nabi Harun berbicara kepada Fir'aun dengan lembut. Kenapa? Karena kalau bicaranya lembut itu terkadang bisa diterima. Nak, sholat nak. Sholat ya nak. Allah udah ngasih nikmat sama kita banyak banget nak. Matahari gratis. Oksigen gratis. Masa kita ndak sholat gitu. Mengingatkan suami, Mas, jangan lupa zakatnya. Rezeki itu titipan. Beda kan kalau, Mas, zakatnya udah belum zakatnya? Udah belum zakatnya? Beda kan? Sama-sama ngingetin zakat, tetapi kan caranya berbeda. Sama-sama nyuruh sholat, tapi kan caranya berbeda. Kita seringnya apa? Nah, sholat, astagfirullah, sholat, gitu kan. Beda kan kalau, nah udah sholat, mau sholat jam berapa? Biasanya perempuan itu cepet tinggi nadanya langsung. Do, re, mi langsung. Do-nya baru sebentar. Sholat, nah, sholat tuh langsung naik.
Kadang-kadang tanduknya keluar. Bapak-bapak, nada do, anak udah takut. Cuma dehem aja, udah sholat. Langsung gitu kan. Kenapa? Karena nadanya nggak langsung ke tinggi. Umumnya kalau istrinya yang cerewet, suaminya enggak, kalem. Kalau suami yang cerewet, istrinya kalem, diem, jangan keras-keras. Biasa aja, jangan keras-keras. Itu Allah Maha Adil, Bu. Kalau keras dua-duanya anak kita stres, Bu. Kalau lembek dua-duanya anak kita adem. Jadi Allah Maha Adil. Ibu nanti tengok suami tipe yang mana. Kalau kita cerewet, biasanya suami diem. Tapi kalau suami yang katanya udahlah gitu. Itu Allah pertemukan begitu ya, Bu. Yang istrinya cetot gesit, suaminya lemot biasanya. Yang suaminya gesit, istrinya lemot. Itu udah dipertemukan begitu. Kenapa? Biar anak bisa ada tempat dia berlindung, tempat dia takut kepada Allah. Nah itu. Maka kaulan layyina nomor 3. Apa yang keempat? Kaulan maisuro. Di surat Al-Isra, surat 17 ayat 28. Kaulan maisuro, surat 17 ayat 28. Apa sih kaulan maisuro? Maisuro itu ungkapan yang mudah dipahami, ungkapan yang cocok gitu. Kalau kita bicara sama anak TK, beda dengan anak SMP. SMP beda sama mahasiswi. Mahasiswi beda sama ibu-ibu kayak kita. Kita kan kebanyakan jiping ya, ngaji kuping. Atau jiro, habis ngaji ditaro. Makanya lupa mulu. Nah, karena kita begitu tuh, maka perkataan kita harus yang maisuro, yang cocok. Udah dapat ayatnya, silahkan. Surat Al-Isra yang itu surat ke-17 ayat 28. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu dan yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Iya, maksudnya maisuro di sini yang bisa disesuaikan. Dengan tokoh bicaranya bagaimana, dengan karyawati bagaimana, dengan ibu-ibu rumah tangga bagaimana. Kita nggak bisa ngomong sama anak TK seperti sama anak SMP, nggak bisa. Anak TK lupa dia makan pakai tangan kiri, kita nggak bisa, nak Rasulullah SAW bersabda, nggak bisa. Ibunya juga nggak hafal hadisnya, anak TK disuruh menghafal hadis, susah. Jadi kalau anak TK bagaimana menyampaikan satu hadis itu dengan lagu. Makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat seperti Rasulullah. Hadis tuh. Apa isi hadisnya? Ya gulam, samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Hadisnya itu. Nah, makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan yang terdekat. Itu Rasulullah sampaikan kepada seorang anak yang bernama Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah itu ketika melihat makanan, ibu pernah melihat makanan orang Arab nggak? Pakai nampan, nah gitu ya, dagingnya kan di tengah-tengah tuh. Nah, orang Arab itu kan kalau makan ayam dibelah 2, kalau kita kan dibelah 12. Makanya tenaganya beda gitu. Jadi tangannya Umar bin Abi Salamah gini nih, tuh mau ngambil ke tengah-tengah, maka dinasehati ya gulam gitu. Nah itu lembut beliau, Bu. Kenapa? Karena bicaranya sama anak kecil. Beliau nggak bilang cobre, nggak gitu. Makanya ketika anak kita lupa, namanya juga anak TK, balita, batita, itu beda tuh, Bu. Kalau ngajak mereka sholat berbeda dengan ngajak orang yang sudah balik sholat.
Kalau sama mereka, nak sholat ya biar Allah sayang. Kalimat sayangnya didahulukan. Kalau sama ibu-ibu nggak lagi begitu, Bu, sholat. Kalau nggak sholat neraka gitu, Bu. Nggak lagi bilang, ibu kalau nggak sholat nanti Allah nggak sayang. Bukan begitu lagi. Neraka, Bu, neraka gitu. Kenapa? Itu yang disebut maisuro. Ungkapan yang disesuaikan. Ungkapan yang harus disampaikan lihat umur, lihat status gitu. Nanti akan nyambung tuh, Bu, dengan perkataan yang kelima, yaitu kaulan karima. Masih di surat yang sama, ayat 23. Ada ungkapan yang sopan, ungkapan yang santun, yang memuliakan. Di surat yang sama, masih surat Al-Isra, ayat 23. Silakan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Perkataan yang baik, yang hormat, yang sopan, yang santun, itu adalah kaulan karima. Ada di surat 17, surat Al-Isra juga, ayat 23. Di ayat itu perintah Allah dua. Pertama, menyembah Allah. Kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Allah meminta kita tidak mengeluarkan dua huruf. Kalau dalam bahasa Arab, alif dengan fa, ufin, alif dengan fa. Kalau dalam bahasa Indonesia, a dengan ha, ibu nih. Ya. Kata Allah, jangan. Kenapa? Orang tua itu hatinya rapuh. Orang tua ketika dia hamil, wahnan ala wahnin, capek di atas capek, itu capek banget. Sakitnya, capeknya, lelahnya. Tetapi ketika anaknya membentaknya, itu melebihi sakit waktu dia hamil, waktu dia melahirkan. Maka Allah melarang kita mengatakan kepada orang tua. Dilarang untuk menghardik orang tua. Jika ada di antara kita di sini masih punya orang tua dan ingat-ingat, ya Allah dulu pernah berkata kasar kepada orang tua, ibu minta maaf sama orang tua. Cium tangannya, ibu maafin ya. Kalau saya dulu pernah berkata kasar sama ibu, saya pernah melawan ibu, membentak ibu, ibu maaf ya. Kenapa? Khawatir kalau ibu udah kita sakit hati dan dia gak bisa melupakan, hidup kita gak bahagia, ibu. Allah menitipkan ridho dan murkanya di orang tua. Iridallahi fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Umumnya orang yang sayang banget sama orang tua itu hidupnya bahagia, rezekinya berkah, ibu. Tapi kalau dia pernah melukai ibunya, ada saja halangan dalam hidupnya. Hidupnya gak bahagia, rezekinya susah. Kenapa? Allah gak redho. Kenapa? Karena orang tuanya gak redho. Kalau kita jadi orang tua, dada kita harus lapang, memaafkan kesalahan anak-anak kita, mendoakan yang baik-baik buat anak-anak kita. Kenapa? Walaupun mereka pernah mengatakan sesuatu yang melukai hati kita, tahan, ibu, jangan mengeluarkan kalimat yang menyusahkan anak-anak. Jadi kalau kita sekarang sebagai anak minta maaf sama orang tua, ibu maafkan. Kenapa? Biar rezeki kita berkah, hidup kita bahagia,
dan Allah redho. Kalau kita jadi orang tua sekarang nih Bu, tahan lisan kita. Jangan mengeluarkan kalimat yang membuat anak kita nggak bahagia. Terus kalau dia nyakitin bagaimana? Lupakan, maafkan. Kenapa? Biar dia bahagia hidupnya. Ada seorang ibu, dia sakit hati sekali dengan anaknya. Ketika dia meminta anaknya sesuatu, saya lupa entah mandi, entah sholat. Anaknya sudah umur 20 lebih. Tetapi masih harus gitu ya Bu ya, harus diingatkan. Terus anaknya suatu hari marah Bu ke ibunya. Dia bilang apa? Ngapain sih ibu ngatur-ngatur hidup saya? Terserah saya dong. Mau mandi kayak, mau sholat kayak, mau apa. Ibunya sakit hati. Sampai gemeter dia cerita ke saya. Tahu gak Bu Fathia, saya udah gak kuat dengan perilaku anak-anak saya. Saya bilang sama anak saya, Pak, mudah-mudahan nanti kamu punya anak seperti kamu. Durhaka gitu. Saya langsung, ya Allah ibu, saya lemes dengarnya. Ibu kenapa doakan itu? Saya udah gak kuat Bu Fathia, saya gak kuat. Dia bilang, saya gak pengen melihat mereka bahagia. Saya pengen mereka merasakan bagaimana sakitnya hati seorang ibu ketika anak-anak ini durhaka. Saya bilang apa Bu? Anak-anak mereka kan cucu ibu. Dia akan jadi cucu ibu. Kenapa ibu doakan itu? Saya udah gak kuat lagi Bu Fathia. Benar-benar dia udah lepas tangan. Tahu apa yang terjadi? Anaknya ngelamar kerjaan di mana saja tidak diterima ibu. Kesini kesana gak diterima. Nangislah mulai Bu Fathia. Saya mulai memaafkan anak saya. Kasihan kalau anak saya hidupnya gak bahagia. Ini gimana Bu? Saya bilang doanya ditambah. Doanya diganti. Bagaimana doa-doa yang pernah diucapkan gitu ya. Yang gak bagus itu diralat dengan doa-doa yang bagus. Syukur-syukur ibu untuk mengangkat ucapan yang tadi itu seperti bayar kafarat. Saya bilang, padahal gak ada bayar kafarat ya Bu. Cuma biar lisannya itu, doa itu terangkat. Saya bilang ibu puasa 3 hari berturut-turut. Atau memberi makan atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Qadarullah, Masya Allah Bu. Ketika sudah taubat, ketika sudah gitu ya Bu ya, menghapus mohon ampun kepada Allah dan membayar kafarat tadi, alhamdulillah anaknya dapat pekerjaan gitu. Makanya anak durhaka mata rantainya harus diputus. Jangan mengatakan anak ini anak durhaka. Khawatir dia nggak akan bahagia hidupnya, kasihan gitu. Maka itu terkait dengan ucapan yang sopan, yang santun, yang baik. Terakhir yang keenam apa? Qaulan ma'rufa. Perkataan atau ungkapan yang mengajak kepada kebaikan. Namanya qaulan ma'rufa. Di surat An-Nisa ayat 5. Kalau qaulan ma'rufa banyak ya. Banyak, ada beberapa anjuran atau ungkapan yang digunakan untuk mengajak kepada kebaikan. Seperti ini panitia nih, jangan lupa yang ngaji. Nah itu qaulan ma'rufa. Nah kita sholat yuk. Nah itu qaulan ma'rufa. Ungkapan yang mengajak kepada kebaikan namanya qaulan ma'rufa. Silahkan. An-Nisa ayat 5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, atau mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Perkataan yang baik atau perkataan yang mengajak kepada kebaikan. Ibu, 24 jam kita dikasih waktu sama Allah, sehari semalam kan 24 jam. Sayang banget kalau selama 24 jam tidak ada ucapan atau ungkapan yang mengajak kepada kebaikan. Sayang. Di mana bisa kita lakukan? Ke anak-anak, ke suami, ke teman.
Ngaji yuk, sholat yuk gitu. Itu mengajak kepada kebaikan. Teman yang sebenarnya adalah teman yang mengajak kepada kebenaran. Bukan yang membenarkan semua tindakan dan ucapan kita. Jadi kalau kita punya teman nih ngajak kepada kebenaran, nah itulah teman yang sebenarnya. Ngaji yuk, sholat yuk, umroh yuk. Nah, jadi teman yang sebenarnya yang mengajak kepada kebenaran, bukan yang membenarkan ucapan dan tindakan kita. Yang begitu tuh banyak. Betul mbak, benar mbak, setuju mbak. Nah, itu banyak yang begitu. Kita bilang bagaimana? Benar. Banyak yang begitu. Tapi yang mengajak kepada kebenaran itu sedikit. Kalau ibu punya teman, punya tetangga, selalu mengajak kepada kebenaran, pegang tangannya. Jangan dilepas. Kenapa? Karena dia mengingatkan kita kepada Allah, dia mengingatkan kita kepada surga. Nyari musuh gampang, nyari teman yang sebenarnya itu susah. Jadi kalau ada teman yang ngingetin kepada hal-hal positif, hal-hal yang baik, maka genggam tangannya, ajak bersama-sama. Biar apa? Biar nanti di surga juga bareng-bareng. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hadis ke-15. Dirinci satu-satu ya Bu, kita baru pokok bahasan yang pertama. Di hadis ke-15 ada 3 pokok bahasan. Tolong diingatkan. Hari ini membahas lisan, bulan depan insya Allah membahas tetangga. Mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, bisa bertemu lagi di Sabtu pertama bulan depan dengan keimanan yang lebih baik insya Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah penyampaian dari Ustazah. Baik, untuk yang ingin bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Nama saya Indah dari Medland. Ustazah, saya mau tanya, saya kalau misalkan di tempat bekerja itu bercanda gitu, karena saya di tempat kerja kan udah dianggap saudara Ustazah. Padahal pertanyaan bercandanya tuh, pakai XL aja gitu. Ternyata apa? Di tempat kerja gitu Ustazah. Saya kadang di tempat kerja baru ya, ini baru bukan yang lama. Baru itu misalkan saya bercanda, misalkan ada obrolan, terus saya bilang, pakai Excel aja biar dimudahkan gitu. Terus dia menganggap saya menjatuhkan dia di depan kepala sekolah gitu. Padahal saya mikir, wah kalau saya mengidekan nanti minta tolong, ya udah nggak apa-apa, saya mikir gitu. Yang kedua, di permasalahan-permasalahan itu saya bawa ke rumah, saya diskus dengan suami. Sebenarnya niatnya untuk mencari solusi biar saya nantinya langkahnya tidak menyakiti lagi dengan komentar sebenarnya tidak menyakitkan sih itu. Itu suami termasuk suami kan memberikan arahan gitu. Itu termasuk gibah nggak ya Ustazah? Karena saya tidak bisa bercerita dengan ibu-ibu gitu. Saya benar-benar keep. Di malam mungkin saya cerita ke Allah gitu, tapi kayaknya kurang puas gitu karena manusia perempuan itu kata Ustazah 1000 atau berapa yang harus dia keluarkan kata gitu. Jadi dengan suami. Apakah suami nanti keseret juga Ustazah? Karena saya kan menceritakan yang ada di tempat kerja gitu Ustazah. Baik. Terus kedua Ustazah. Satu aja ya. Karena yang ngantri banyak nih. Oh iya baik. Biar satu-satu aja ya. Alhamdulillah untuk yang penanya akan mendapatkan 1 buah buku. Ini nggak dapat. Untuk selanjutnya siapa yang mau bertanya? Ya? Silakan dari depan ya Bu. Nggak dapat buku aja banyak yang mau nanya gitu. Gini, ngerumpi. Oh iya Ibu silakan. Ibu mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustazah, nama saya Fitri, saya mau bertanya terkait dengan lisan Ustazah. Saya mau bertanya seperti ini. Saya menghindari lisan saya. Contohnya seperti Ustazah jabarkan tadi, ngomongin orang
Apabila kita kongko itu banyak mudaratnya, baik dengan keluarga maupun teman. Pertanyaan saya seperti ini, apakah hal yang kita lakukan itu tidak memutuskan tali silaturahim dengan teman-teman dan tidak memutuskan silaturahmi dengan keluarga apabila kita bertemu itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi ya ibu-ibu. Dari belakang dulu ya Bu. Tadi udah depan, tengah, sedang belakang. Siapa ibu-ibu yang mau? Udah. Biar gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti dari Kayu Tinggi. Menyifatin Gimana ya? akhlak mulia Ustazah. Ibu di mana? Saya boleh tahu posisi Ibu. Kalau kita membicarakan orang lain, Baik. Baik, ya. kalau kita membicarakan orang lain, tapi bukan aibnya, yang biasa-biasa saja, mungkin sekedar cerita, istilah andai yang diomongin, dengerin kemungkinan tidak besar, kemungkinan tidak akan marah. Apa itu termasuk menghibah atau cerita biasa saja? Apakah ada dosa di antaranya? Terima Baik. kasih Ustazah. Baik. Silakan Ustazah. Iya. Kalau masih ada waktu nanti satu pertanyaan lagi. Sekarang 3 dulu. 3 dulu ya. Oh iya. Tadi yang Oke. kertas. Ya, itu. Ya, saya jawab 3 dulu. Yang pertama, kalau kita cerita semua yang ada di kantor, di rumah kepada suami. Terus suami ngasih solusi, itu bukan ghibah. Biar langsung ngejawab yang ketiga. Gini, apa sih arti ghibah dari ghaib? Ghaib itu nggak ada. Orang yang diomongin itu nggak ada. Ghibah namanya. Yang diomongin apa? Keburukannya. Kalau yang dibicarakan kebaikannya bukan ghibah. Jadi ghibah itu menceritakan keburukan orang lain yang apabila dia mendengar merasa malu atau marah, itu namanya ghibah. Kalau misalnya membuat dia bahagia, bukan ghibah. Karena definisi ghibah menceritakan keburukan orang lain yang apabila orang tersebut mendengar dia merasa malu atau marah. Misalnya kejelekannya, ih kamu kenapa sih harus cerita, kan malu dia gitu ya. Berarti kalau tentang kebaikannya orang gak marah, bukan ghibah. Bu, ibu diomongin, katanya ibu cantik, gak ada yang marah. Siapa yang bilang aku cantik? Enggak kan. Nah. Bu, ibu diomongin, katanya ibu jadi istri solehah. Gak marah kan kita, bukan ghibah namanya. Terus bagaimana ghibah yang dibolehkan? Nah, ada ghibah yang dibolehkan. Ibu senang banget, oh ada ghibah yang dibolehin ya. Ghibah yang dibolehkan ada 4. Yang pertama, jika niatnya konsultasi. Misalnya mohon maaf, konsultasi keluarga, konsultasi kesehatan, konsultasi masalah-masalah yang sebetulnya rahasia, tetapi dia konsultasi kepada pakarnya, kepada yang kompeten di bidangnya, maka itu boleh. Konsultasi. Misalnya contoh, mohon maaf dok, suami saya begini. Tetapi kan dia konsultasi kesehatan kepada pakarnya, maka dibolehkan. Itu yang pertama. Atau konsultasi rumah tangga kepada psikolog gitu ya. Itu kan kepada yang kompeten, itu dibolehkan. Tetapi niatnya cuma konsultasi. Yang kedua, mencari solusi. Jadi kalau misalnya ke teman, ke adik, ke kakak, ini ada masalah keluarga, enaknya gimana ya bilang sama om atau tante atau ke suami atau ke teman kita. Tapi dengan catatan jangan disebut nama. Gak usah misalnya gini, Bu Fatia, saya punya masalah sama temen di JGC Bu, ibu pasti tahu deh orangnya. Namanya inisialnya ini, gak usah. Yang mana itu yang suka senderan misalnya, gak usah dikasih clue-nya. Niatnya apa?
kan mau mencari solusi. Jadi jangan sebut nama. Even kepada suami kita, kadang-kadang kita lupa ya. Mas, aku punya masalah di kantor sama bu ini, pak ini. Jangan. Kenapa? Kadang-kadang suami jadi ikut benci sama dia. Padahal suami gak kenal sama dia. Anak kita ngadu, aku benci banget sama yang namanya ini. Kita gak kenal kan sama anak itu, tapi ikut benci gitu. Makanya diusahakan tidak menyebut nama karena memang mencari solusi. Yang ketiga, kepada orang yang terus terang melakukan kebatilan. Dia bangga dengan dosanya dia. Kenalkan ya, saya preman di sini kalau udah minum bisa 3 botol. Dia terus terang dan bangga gitu. Jadi kalau kita misalnya, bu kenal gak sama preman yang suka minum 3 botol? Itu bukan ngerumpi. Karena dia sudah memproklamirkan ya. Sama halnya misalnya di televisi ada jumpa pers dan seterusnya. Terus dia bilang, aku gak nyangka loh goyangan misalnya kecengklak aku, goyangan gitu ya. Itu dia terus terang dan bangga dengan goyangan-goyangan dia. Ya udah kita nyebut dia sebagai goyang ini enggak dosa. Kenapa? Kan dia yang mengucapkan langsung dan dia bangga gitu. Kan banyak sekarang ya goyang-goyang pertukangan tuh ya, yang martil, yang ini itu gitu ya. Jadi kalau dia ngucapin ya enggak dosa. Kenapa? Karena keluar dari lisannya dia sendiri kan begitu. Yang keempat, boleh ngerumpi jika niatnya untuk menyelamatkan seseorang. Mbak, kalau bisa jangan bergaul sama Ibu Fulan. Ibu Fulan itu track recordnya kurang bagus. Dia pernah begini. Itu boleh. Nah, kalau bisa nggak usah nikah sama dia. Karena begini. Pernah punya masa lalu, itu niatnya memang untuk menyelamatkan seseorang, maka dibolehkan. Pernah ada seorang ibu, kita kondangan nih, saya pernah cerita, kita kondangan, pas lagi kondangan ibu itu bilang begini, Bu Fathia, sebenarnya ya Bu, saya tahu menantunya ini bukan pria baik-baik, dia sebetulnya sudah punya istri. Saya bilang, ibu kenapa nggak bilang kepada teman ibu kalau calon mantunya itu sebetulnya sudah punya istri? Apa jawaban dia? Habis takut ghibah. Nah itu salah. Untuk menyelamatkan seseorang boleh Bu. Bu, saya lihat Fulan begini. Kalau bisa ibu jangan berteman sama dia. Boleh. Tapi memang niat di sini ingin menyelamatkan teman kita gitu. Jangan ditambah diembel-embel. Dia tuh nggak usah. Gitu ya. Terus bagaimana kalau sudah terbiasa nih lihat orang, aduh kalau kumpul-kumpul nih jawaban kedua. Kalau kumpul-kumpul nih pasti ada dosa. Saya nggak ikut deh. Kalau niatnya menjaga jarak, itu dibolehkan. Tetapi jika niatnya memutus hubungan, itu dilarang. Jadi kita kalau berteman kan Bu seperti pemain tinju. Kadang-kadang mukul biar dapat poin, ngaji yuk, tuh mukul namanya, sholat yuk gitu. Tapi kadang-kadang kan kita takut juga dipengaruhi ya. Bu, belajar merokok, aduh kan kita takut nih dipengaruhi. Sekali-kali minum, kita takut Bu, menghindar. Aduh kalau ketemu dia pasti ngerumpi, pasti bikin dosa, pasti. Nah kita menjaga jarak itu dibolehkan. Tapi memutus hubungan dilarang. Diblokir, dijauhkan, pokoknya saya janji gak akan pernah. Nah itu kan berarti berbeda dengan menjaga jarak. Terakhir yang di kertas ya Bu, karena udah jam 11.19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana trik atau cara meningkatkan keutamaan akhlak dalam kehidupan sehari-hari? Karena suka terpancing emosi kalau sedang ada masalah. Perempuan itu kan memang terkadang kita nih Bu punya emosi yang gak jelas ya Bu. Perempuan tuh PMS berubah gitu Bu. Akhir bulan berubah gitu. Jadi karena kita nggak berubah, butuh sosok laki-laki
yang bisa menstabilkan emosi kita. Karena kata Rasulullah, perempuan itu karakternya seperti tulang rusuk yang bengkok. Karakternya itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau diluruskannya keras, patah dia. Tapi kalau nggak diluruskan dia bengkok terus gitu, Bu. Jadi gimana dong? Kita butuh orang yang mengingatkan. Bisa jadi ayah kita, bisa jadi suami kita, bisa jadi anak laki-laki kita yang bisa menstabilkan gitu. Kenapa? Karena terkadang emosi kita kan tidak stabil. Terus caranya bagaimana? Pertama doa. Robbi bisa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bisa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Doanya itu, atau pakai bahasa Indonesia silahkan. Yang kedua, kumpul dengan orang baik-baik. Ini kan orang baik-baik semua nih, Bu. Kalau lagi duduk di sini ya baik banget kita nih, Bu. Kalau keluar saya nggak tahu lagi, Bu, gitu ya. Bagaimana karakter kita? Tetapi karena kita ingin stabil, minimal yang kita pernah tahu kita amalkan. Kan kita duduk menuntut ilmu, nih Bu, mencari ilmu ya, Bu. Ketika kita tuh, oh nggak boleh begini, oh nggak boleh begitu, minimal kita ada usaha. Ah nggak pengen ngerjain itu, ah nggak boleh. Minimal ada usaha ke sana. Terus berontak juga kan, Bu. Waduh, ini yang materi kemarin lupa, Bu, ketinggalan semua. Berubah lagi kita kan, Bu. Nah, istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, agar emosi kita bisa kita stabilkan. Demikian wallahu a'lam. Terjawab ya, Bu. Jadi yang ketiga sudah terjawab ya. Kalau orang yang diomongin gak marah, ya insya Allah gak apa-apa. Tetapi kenapa dia gak marah? Karena yang dibicarakan kebaikannya. Ada tipe orang dibicarakan keburukannya juga dia gak marah, tapi tetap berdosa orang itu. Yang dimaksud ketika kita membicarakan seseorang dia tidak marah karena yang kita bicarakan kebaikannya. Kalau keburukan tetap dilarang. Begitu, wallahu a'lam. Karena mendekati 11:30 dan sekarang zuhurnya lebih cepat ya, Bu. Jadi saya rasa cukup sekian pertemuan hari ini. Insya Allah bulan depan kita bertemu lagi. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Sebagai penutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tutur kata yang kurang berkenan, perilaku yang tidak berkesan, dan mohon maaf kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.